masuk. Kita hari ini kedatangan lagi narasumber yang luar biasa ya. Ini ketiga kalinya narasumber ini mau mengisi acara di Perbudi ini. Kita sangat senang ya. Karena jarang banget nih pembicara satu ini jadwalnya padat banget. Kita termasuk beruntung beliau bisa datang dan mau sharing untuk kita. Saya juga kemarin iseng ngecek IG dan YouTube-nya. Nanti saya tulis di chat. Teman-teman boleh cek deh. Seru banget ya. Saya persilakan Ibu Devi Gautam untuk memberikan sharing-nya hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Saya ucapkan terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita akan melakukan meditasi metta bhavana lagi ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberi arahan, mungkin ada beberapa yang baru ya, yang pertama nggak ikut. Jadi, apa gunanya kita meditasi metta bhavana? Kalau kita lihat makhluk-makhluk suci, kenapa makhluk-makhluk suci itu susah didekati oleh makhluk-makhluk astral? Bukan karena powerful-nya ya, bukan karena takut, bukan karena takut musnah ya. Jadi ada tuh beberapa saya lihat di YouTube channel nih, beberapa rekan mereka memusnahkan makhluk-makhluk astral. Itu salah. Jadi di Buddhis sebenarnya mengajarkan kita metta. Metta ini dapat melindungi kita juga. Mereka itu tidak bisa mendekati makhluk-makhluk suci karena metanya besar dan powerful. Jadi tidak ada niat untuk menyakiti, tapi mereka tidak sanggup untuk berdekatan dengan mereka. Nah, inilah yang ingin saya sharing kepada teman-teman. Jadi sedikit saya memberi sharing pengalaman dari praktek metta saya. Jadi saya ini sebenarnya mau dibilang terlalu hebat pun enggak, ya. Kemampuan batin saya juga terbatas. Tapi karena keyakinan dan metta saya yang saya pupuk hingga saat ini, itu yang melindungi saya. Ya, Devi Gautam itu hanya manusia biasa, sama seperti Anda semuanya. Jadi di saat saya mendapatkan klien, satu klien ini dirasuki oleh makhluk astral, bukan satu, tapi banyak. Jadi maksudnya berganti-gantian. Jadi tubuh jasmaninya ini sudah dikendalikan penuh oleh makhluk astral tersebut. Nah, jadi di saat saya negosiasi dengan beliau, dianya berontak, dia merasa terusik gitu. Sampai dia bilang, jangan ikut campur. Ini masalah saya, katanya. Memang ya kalau ditarik panjang ada hubungan karmanya, ada hutang karma. Ya. Nah, tapi karena saya ingin menolong klien saya bernegosiasi dengan dia dan dia ini pun sedikit keras. Nah, di situ dia berontak dan ingin menyerang saya. Nah, pada saat dia ingin menyerang, nah disitulah untungnya saya sudah terlatih oleh pengembangan metta. Untungnya saya sudah terlatih pengembangan metta di dalam batin saya. Nah, pada saat itu juga saya mengembangkan cinta kasih saya. Mengembangkan cinta kasih saya. Di saat itu dia ingin menyerang. Ingin menyerang saya, dia lari dari ujung, dia lari tergesa-gesa terhadap menuju ke saya, ya, menuju ke saya dan tepat di depan saya dia tidak bisa lewat dari 1 meter. Jadi jarak 1 meter dia tetap berlutut dan beranjali. Jadi itu berulang-ulang dia lakukan. Dia sampai
dinding itu dia pukul dengan kuat ya, dengan kepalan tangannya, dia pukul dengan kuat, dia sangat berontak dan dia serang lagi saya. Berkali-kali, di setiap dia mendekati saya jarak 1 meter, dia tetap bersujud dan beranjali. Nah, itulah kekuatan meta. Jadi meta ini sangatlah luar biasa. Meta kita sangatlah luar biasa. Makhluk-makhluk astral tidak akan bisa melukai kita jika kita ada meta. Jadi bertemu dengan makhluk astral, Ci, kalau ketemu dengan makhluk astral, aku penakut loh, Ci. Kalau ketemu makhluk astral nggak bisa, aku nggak takut. Ya kalau kamu takut, itu energinya, gelombangnya sama dengan kebencian. Sama dengan kebencian. Jadi si makhluk astral ini bisa salah paham, dikirai Anda ingin melawan dia dan menyerang dia, sehingga dia merasa Anda pantas dihajar gitu. Jadi kalau dengan meta kita sangat luar biasa. Maka Buddha mengajarkan cinta kasih itu sangat penting bagi kita. Dan Buddha pun menghadapi Mara, ya raja-raja iblis dan makhluk-makhluk astral lainnya pun dengan meta. Nah, meta yang kita sangat beruntung, setiap manusia dapat mengembang meta tersebut. Jadi bukan hanya para makhluk suci saja, bukan para dewa saja, para Buddha saja, kita sendiri pun bisa mengembangkan meta kita. Nah, dengan pengalaman saya ini, saya semakin giat dan semakin mengembangkan meta. Nah, pertanyaannya, kita umat manusia ataupun umat awam yang memiliki rutinitas tiap hari ya, kerja di kantor lah, ada yang di lapangan lah, hadapi anggota lah, ya kerjaan nggak beres lah, belum mencapai target lah ya kan. Nah, belum lagi masalah-masalah pribadi kita. Nah, masalah-masalah ini bisa membuat batin kita kacau. Bisa membuat batin kita kacau sehingga meta kita tertimbun ataupun terkubur oleh rasa emosi, egois, kebencian, ketidaknyamanan. Nah, jadi sebab itulah Buddha mengajarkan kita metta bhavana, cinta kasih. Nah, kenapa diajarkan oleh Buddha kembangkan cinta kasih, bukan ciptakan cinta kasih? Karena setiap manusia memiliki cinta kasih, tinggal dikembangkan saja, gitu. Jadi setiap manusia lahir itu memiliki meta, tinggal dikembangkan saja. Jadi, Ci, saya nggak bisa, Ci, saya nggak bisa, saya nggak sanggup kalau untuk saya kembangkan cinta kasih ini sulit. Sebenarnya itu mereka-mereka yang mengatakan seperti itu, mereka itu hanya sudah melabel ataupun mengeblok diri sendiri. Tidak bisa. Itu tidak bagus. Kita manusia harus mencoba. Nah, di sini saya akan memberi sedikit arahan bagaimana untuk kita mengembangkan cinta kasih di saat kita galau, di saat kita sedang menghadapi masalah ataupun sakit, ya kan? Lagi sakit ini, kakinya lagi denyut-denyut, bagaimana mau mengembangkan cinta kasih? Saya penuh dengan penderitaan, bagaimana saya bisa mengembangkan cinta kasih saya? Saya aja benci dengan rasa sakit ini. Ya kan? Nah, jadi dengan cinta kasih kita kembangkan di dalam batin kita dapat menyembuhkan penyakit kita. Percayalah. Banyak bahkan mereka-mereka yang di luar dari Buddhis pun sudah membuktikan dengan meditasi dapat menyembuhkan penyakit. Nah, yang mereka lakukan hanya meditasi cinta kasih. Nah, jadi untuk kevipassana samanta semua harus ada pondasi cinta kasih. Harus ada pondasi cinta kasih. Jadi inilah dasar-dasar meditasi, kita harus mendalaminya dulu. Ya, kalau kita sudah mengembangkan cinta kasih ini sudah permanen, pada saat apa saja, di suasana apa saja Anda bisa kembangkan cinta kasih itu baru oke, itu baru mantap. Nah, pada saat Anda bertemu dengan hantu ataupun bertemu dengan bos yang agak sensi ataupun ketemu klien yang
agak susah diajak kompromi, dengan cinta kasih kita, mereka harmonis dengan kita. Nah, meta yang kita kembangkan di dalam batin kita yang sangat powerful ini lebih dari pelet. Kalau pelet itu kan negatif. Kalau meta ini positif karena kita benar-benar tulus dan cinta kasih. Dan rasa cinta kita ini nanti efeknya orang-orang suka dengan kita, senang berbicara dengan kita, nyaman berbicara dengan kita, dan pendamping kita pun bisa merasakan cinta kasih kita. Itu luar biasanya meta. Ya, nah, dengan cinta kasih kita, walaupun ya jangan meremehkan cinta kasih ini. Dengan cinta kasih yang kita kembangkan ini kita dapat keuntungan beraneka ragam. Nah, baik, mungkin saat ini ya rekan-rekan sedharma yang baru makan mungkin ada rasa ngantuk, merasa lelah ya karena rutinitas yang capek pikiran, capek hati ya. Kalau yang ngantuk boleh nanti sedikit tips dari saya. Saat meditasi tahan nafas, masukkan perut, tahan nafas sejenak. Tahan sampai Anda semampu Anda tahan. Berkali-kali Anda buat, nanti rasa ngantuk itu lewat. Ya, kalau dengan menahan nafas juga tidak bisa, tarik telinganya. Tarik telinganya. Tarik, dielus-elus telinganya. Nah, nanti rasa ngantuk itu hilang. Ya, jangan nanti meditasi meta bawana jadinya meditasi bobo. Ya. Baik. Dengan rasa galau yang di dalam batin ini bisa kita singkirkan dengan mengingat kembali memori-memori terindah di dalam hidup kita. Nah, ya, memori terindah itu ya kesan-kesan yang paling Anda suka ataupun di saat Anda berdana ya Anda merasa bahagia di saat Anda bercandaria dengan orang tua, dengan anak, dengan suami itu juga momen bahagia ya di saat Anda jalan-jalan, traveling ya bersama keluarga ataupun di saat Anda mendapatkan penghargaan, naik jabatan. Nah, itu momen-momen indah. Itu kalau banyak orangnya, Ci, saya nggak ada momen indah, Ci. Nggak ada memori indah di dalam hidupku. Hidup saya ini penuh penderitaan, nggak ada yang indah-indah. Coba diingat kembali, ya pada saat kita kecil. Nah, kalau anak-anak kecil itu kan sangat polos. Dapat permen aja bahagia. Dapat sebuah permen aja sangat bahagia. Nah, rasa bahagia itulah yang harus kita kembangkan. Ya. Nah, di saat kita mendapatkan nilai yang bagus, ya kan, dipuji oleh guru, dipuji oleh orang tua, nah itu momen-momen indah, ya. Setiap manusia pastilah ada momen-momen indahnya, cuma mereka tidak mengingatnya lagi. Jadi bongkar terus alam bawah sadar Anda, ingat momen-momen indah tersebut. Nah, di saat momen-momen indah itu sudah muncul atau ingatan-ingatan, memori-memori sudah muncul, perhatikan perasaan. Perhatikan perasaannya dan tersenyumlah. Tersenyum. Berdamai dengan diri sendiri. Ini penting. Harus tersenyum. Jadi kalau malu, boleh tutup kameranya ya. Maksud saya tersenyum sendiri ya. Nah, tapi ini penting ya, harus tersenyum, berdamai dengan diri sendiri, tersenyum. Di saat Anda percayalah, di saat Anda tersenyum, rasa bahagia itu semakin besar. Beda. Anda hanya mengingat dan tidak tersenyum. Beda. Jadi di saat Anda tersenyum, rasa bahagia itu semakin berkembang.
Nah, hanya perhatikan perasaan ya. Kronologis cerita dari memori tersebut jangan diikuti. Ya, seperti saya traveling ke Jepang ya kan, sama siapa, sama papa, sama mama. Oh, ada ketemu ini, jangan diikuti, alurnya jangan diikuti, kronologisnya ya, jalan ceritanya jangan diikuti. Perhatikan saja perasaannya. Ya. Nah, dengan hati yang bahagia, tarik nafas, buang. Nah, lalu nanti akan saya bimbing Anda untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Awalnya kita doakan dulu semua makhluk, ataupun bayangkan makhluk-makhluk yang dalam penderitaan. Ya, makhluk-makhluk manusia pun banyak yang dalam penderitaan. Ya, jadi nanti sudah saat saya mengatakan bayangkan makhluk-makhluk ataupun manusia-manusia yang lahir tidak sempurna, tidak memiliki kaki. Anda visualisasi seorang yang cacat. Dengan Anda visualisasi seorang yang cacat, batin Anda akan terasa renyuh, sedih. Itulah cinta kasih. Dan di saat batin itu renyuh, katakan di dalam batin Anda, semoga Anda bahagia. Ya, semoga Anda bahagia. Semoga Anda bahagia ya. Semoga Anda bahagia. Nah, begitu saja dan seterusnya seperti itu. Di saat saya mengatakan sesuatu dan muncul visualisasi itu, nah, katakan di dalam batin Anda, bisa boleh sabisata bawantu sukitata ataupun semoga semua makhluk berbahagia ataupun semoga Anda bahagia. Nah, itulah cinta kasih. Semakin Anda mengatakan, cinta kasih itu akan semakin berkembang. Ya, jadi rasa bahagia itu hanya mentok di situ saja. Ya, kita kan ini tujuannya untuk mengembangkan cinta kasih. Kalau tidak bahagia, kita tidak bisa memunculkan cinta kasih ini. Oke? Nah, kalau sudah paham, kalau tidak paham boleh itu ya, boleh bertanya ya. Jangan nanti pada saat meditasi jadi bingung ya. Kalau nggak Bu, ada yang ini ada dua yang bertanya di chat. Mungkin saya hmm, bacakan dulu ya, soalnya kayaknya ada hubungannya. hmm. Pertama dari Ibu Diva, cara melipatkan cinta kasih nanti gimana? Cara melipat gandakan cinta kasihnya gimana, Bu? Yang kedua adalah tolong tanya kenapa alur cerita yang bahagia kok jangan diikuti, kenapa? Ya, karena kita hanya memperhatikan bahagianya saja, rasanya saja, bukan alur ceritanya. Kalau alur ceritanya kita jadi imajinasi, jadi halusinasi, nah kemana-mana nanti pikirannya. Pikiran kita tetap harus fokus dengan cinta kasih, ya, fokus dengan cinta kasih. Nah, kalau kita ikuti aluran ceritanya, nanti kita jadi menghayal, mengingat kembali memori-memori indah. Nah, nanti yang muncul nggak indah aja. Nanti karena memori sudah dibongkar, baik buruk semua keluar semua. Nanti jadi meditasinya enggak ini, sudah lari. Ya. Kita saat mengingat memori-memori indah itu hanya seperti merangsang atau memancing rasa bahagia kita di saat kita galau. Ya. Kalau saat ini kita masih apa ya, seimbang ya, mau bilang senang enggak, mau dibilang sedih enggak, galau enggak. Nah, ini enggak apa-apa. Tapi orang yang bagi mereka yang memiliki masalah keluarga, kesel dengan anak, kesel dengan anggota, itu susah untuk memunculkan cinta kasihnya. Nah, ini resepnya untuk supaya batin Anda siap untuk mengembangkan cinta kasih, yaitu mengingat memori-memori indah dulu. Sudah ingat, perhatikan perasaan, kembangkan rasa bahagianya itu. Dengan niat saja. Dengan niat, saya kembangkan 10 kali lipat rasa bahagia ini. Tersenyum. Tersenyum dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Nanti hati Anda sendiri bisa berkembang. Anda bisa merasakan hati Anda itu berbunga-bunga, berkembang. Seperti itu ya. Dengan niat ya.
Niatkan. Nah, untuk mengembangkan cinta kasih pun demikian. Niatkan. Saya kembangkan rasa cinta kasih yang ada di dalam batin saya untuk berkembang 10 kali lipat. Nanti dia akan berkembang sendiri. Nah, nanti Anda di situ bisa nanti ada air mata haru. Nanti berkaca-kaca matanya itu nggak apa-apa. Karena hati Anda tersentuh. Ya. Oke, sudah paham? Kita mulai. Baik, saudara-saudari sedharma, marilah kita mulai meditasi metta bawana ini. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita mulai dengan merelaksasikan dulu ya, relaksasikan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi saat relaksasi, ikuti saja apa yang saya katakan. Ya, ikuti saja. Di saat saya katakan izinkan, maka Anda katakan dengan diri sendiri. Saya izinkan tubuh saya rileks. Katakan di dalam batin Anda sendiri. Jadi tubuh kita sangat luar biasa. Semua bisa diatur, ya. Saya izinkan tubuh saya rileks. Saya izinkan tubuh saya dari ujung kepala, ujung kaki rileks. Katakan dengan diri sendiri, ya. Lalu nanti katakan saat ini saya ingin bermeditasi. Saat saya mengatakan itu, Anda ikuti di dalam batin masing-masing. Saat ini saya ingin bermeditasi. Saat ini saya ingin mengembangkan cinta kasih. Demikian ya. Oke. Kenapa harus dijelaskan dulu? Supaya Anda mendapatkan manfaat. Nanti kalau sudah meditasi, baru dijelaskan, oh tadi aku nggak begitu. Kan habis waktu sia-sia. Nah ya, jadi saya jelaskan dulu, sudah oke, baru kita mulai meditasi. Baik, saudara-saudari sedharma, marilah kita mulai meditasi cinta kasih atau metta bawana di hari ini, di siang ini, untuk mengembangkan cinta kasih kita. Jadi usahakan ruangan sepi ya, sepi. Lalu kalau bisa gunakan hands-free atau handset ya. Kalau bisa lagi ruangannya sedikit redup, jangan terlalu terang. Jika sudah siap, kenapa harus pakai hands-free? Karena saat menutup mata dan mendengar suara saya mudah untuk memasuki sugesti-sugesti yang positif di dalam alam bawah sadar Anda. Baik, meditasi kita mulai. Saudara-saudari sedharma, tutuplah mata perlahan. Bernafaslah secara natural. Carilah posisi yang paling nyaman. Saat ini kita sedang di sesi relaksasi. Rilekskan tubuh jasmani Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kendurkan otot-otot yang kaku, saraf-saraf yang tegang. Rileks, rileks, dan rileks. Anda hanya perlu izinkan. Katakan dengan diri sendiri, saya izinkan tubuh jasmani saya rileks.
saya izinkan tubuh jasmani saya dari ujung kepala hingga ujung kaki rileks. Kendurkan otot-otot yang kaku, saraf-saraf yang tegang. Kendur, kendur, dan kendur. Baik, sekarang tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam dan hembus. Tarik semua beban, tarik nafas, tarik semua beban dan buang. Tarik nafas dalam-dalam dan buang. Bagus. Dengan menarik dan membuang, tubuh Anda akan semakin rileks. Dengan menarik dan membuang, semua beban hilang. Saat ini, katakan dengan diri sendiri, saya sedang bermeditasi. Saya sedang menjalankan metta bhavana. Saat ini, saya meditasi. Yang merasa ngantuk, boleh tahan nafas sebentar. Semampunya, lalu hembuskan lagi nafasnya, tarik lagi, dan tahan. Lakukan berkali-kali. Baik bagi Anda yang batinnya saat ini belum seimbang, marilah kita bongkar memori atau mengingat kembali momen-momen terindah di dalam hidup kita. Momen di mana Anda merasa sangat bahagia. Memori itu membuat kebahagiaan Anda muncul. Di saat ingatan itu muncul, tersenyumlah. Perhatikan perasaan Anda. Semakin Anda tersenyum, rasa bahagia itu akan semakin besar. Di saat memori paling indah di dalam hidup Anda sudah muncul, perhatikan perasaan Anda. Rasa bahagia itu rasakan dan tersenyumlah. Niatkan, saya kembangkan rasa bahagia ini 10 kali lipat. Sekarang juga.
Bagus sekali. Dapat saya rasakan kebahagiaan Anda sudah mulai berkembang. Kembangkan lagi. Kembangkan lagi. Dan lagi. Bagus sekali. Anda sangat luar biasa. Anda sangat luar biasa. Anda berhak mendapatkannya. Anda pantas bahagia. Anda hebat, Anda kuat. Anda berhak bahagia. Anda pantas mendapatkannya. Inilah kebahagiaan yang ada di dalam diri Anda. Entah kenapa rasa bahagia ini masuk ke alam bawah sadar Anda dan akan selalu mengiringi Anda di sepanjang hidup Anda. Rasa kebahagiaan ini, rasa bahagia ini akan muncul seketika di saat Anda kurang nyaman. Entah kenapa, rasa bahagia ini akan selalu menemani Anda di sepanjang hidup Anda. Anda akan selalu menjalani hidup dengan batin yang bahagia. Luar biasa. Anda berhak mendapatkannya. Inilah kebahagiaan Anda sendiri. Tersenyumlah, berbahagialah. Selamat, Anda pantas mendapatkannya. Baik, saat ini saya ingin Anda bayangkan atau munculkan manusia-manusia yang kurang beruntung, yang terlahir tidak sempurna. Mereka yang tidak memiliki kaki yang lengkap, tidak memiliki tangan yang lengkap. Mereka yang terlahir tidak dapat melihat atau berbicara. Manusia-manusia yang dalam keadaan yang sangat menderita. Mereka yang sedang mengalami kelaparan. Mereka yang sedang menjalani hidup penuh penderitaan. Memiliki penyakit yang sulit disembuhkan.
Doakan mereka. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua manusia berbahagia. Bayangkan atau visualisasikan manusia yang sedang sekarat, sedang berjuang hidup. Doakan. Semoga semua makhluk yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan. Bayangkan atau visualisasikan makhluk-makhluk yang tidak tampak, yang terlahir di alam penderitaan, sangat menderita. Doakan. Semoga semua makhluk halus berbahagia. Tersenyumlah dan kembangkan cinta kasih Anda terhadap mereka. Kembangkan, niatkan 10 kali lipat. Sekarang juga. Tersenyumlah. Rasakan cinta kasih yang berkembang di batin Anda saat ini. Lipat gandakan lagi. 10.000 kali lipat sekarang juga. Rasa cinta kasih yang universal ini tanpa syarat. Pancarkan ke seluruh penjuru. Niatkan. Pancarkan sinar cinta kasih ini ke seluruh penjuru. Ikuti kata-kata saya melalui batin Anda. Semoga semua makhluk suci, semua makhluk yang belum mencapai kesucian, semua dewa, semua manusia, semua makhluk di 4 alam penderitaan, semua makhluk hidup yang bernafas, semua makhluk halus, semua wanita ataupun betina, semua pria ataupun jantan yang berada di timur, yang berada di barat, yang berada di utara, yang berada di selatan, yang berada di tenggara, yang berada di barat laut, yang berada di timur laut, yang berada di barat daya, yang berada di bawah, yang berada di atas. Semoga mereka semua terbebas dari rasa permusuhan dan mara bahaya.
Pancarkan cinta kasih Anda dengan niat semoga terbebas dari penderitaan jasmani dan batin, fisik dan mental. Semoga mereka berbahagia berada dimanapun juga. Semoga mereka semua dapat mempertahankan kebahagiaan yang mereka peroleh. Pancarkan sinar cinta kasih Anda kepada mereka semua. Kembangkan dan pancarkan. Lakukan dengan tulus dan ikhlas. Dengan batin yang tersenyum. Bagus sekali. Anda luar biasa. Dengan batin yang berkembang oleh cinta kasih. Dengan batin yang penuh dengan cinta kasih. Ini adalah saatnya yang tepat untuk saling memaafkan. Saudara-saudari sedharma, marilah ikuti kata-kata saya melalui batin Anda masing-masing. Dengan tulus saya memohon maaf kepada semua makhluk yang pernah saya sakiti. Melalui ucapan, perbuatan, ataupun pikiran. Yang saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya. Juga di kehidupan saya saat ini. Sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan tulus saya memohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Kiranya saya dimaafkan. Dengan ikhlas saya memaafkan. Semua makhluk yang telah menyakiti saya melalui ucapan, perbuatan, atau pikiran yang dilakukan di kehidupan saya sebelumnya, juga di kehidupan saya saat ini. Sengaja ataupun tidak sengaja, dengan ikhlas saya maafkan. Semoga dengan saling memaafkan ini, rasa sakit hati, benci, dan dendam di antara kami berakhir di kehidupan saya saat ini. Saya juga memaafkan diri saya sendiri atas segala kesalahan dan kebodohan yang saya lakukan. Melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran. Karena ketidaktahuan saya dengan jasmani dan pikiran, dengan batin ini, saya melakukan kesalahan di setiap kelahiran.
yang mengakibatkan saya terus berada di dalam roda samsara. Tetapi saat ini saya bertekad akan merubahnya untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Manusia yang berpotensi, manusia yang bisa diandalkan, manusia yang bermanfaat bagi semua makhluk. Saya akan bersungguh-sungguh melatih diri dengan menjaga sila dengan baik, samadhi, meditasi yang benar, hingga mendapatkan panya kebijaksanaan dan mendapatkan pandangan benar, sehingga saya tidak lagi mengulangi kesalahan di kehidupan saya saat ini dan selanjutnya. Semoga dengan tekad dan keyakinan saya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya terbebas dari roda samsara. Semoga saya tercerahkan di dalam Dhamma, hingga tercapainya Nibbana. Sabe Dewa, Sabe Buddha, Sabe Satta, Bhawantu Sukhitata. Semoga semua dewa, semua makhluk hidup, semua makhluk halus berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi cinta kasih selesai. Ya, terima kasih Bu Devi atas bimbingannya ya. Wah, saya sampai deep banget nih. Ini kalau diterusin bisa sampai berjam-jam nih saya. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya silakan ya, ditulis di chat atau mau langsung raise hand, nanti dibuka mic-nya, boleh bertanya. Ini ada yang nanya ya, Wisudi Arya Chandra, bagaimana membedakan rasa cinta kasih atau kasihan saat merasa terenyuh? Cinta kasih, welas asih, itu patut dikembangkan. Jika dikembangkan, maka muncullah sifat-sifat bodi kita. Tekad bodi cita kita akan terwujud. Bu Dev, ini ada satu yang familiar ya, saya bacakan juga ya, dari Sylvia. Jika kita membayangkan orang yang cacat, lalu hati kita terenyuh, kita memancarkan cinta kasihnya ke orang cacat tersebut atau ke hati kita yang terenyuh? Kita pancarkan cinta kasih kita kepada mereka. Jadi tujukan kepada semua makhluk yang dalam penderitaan. Ya, kalau semua makhluk sudah termasuk kita di dalamnya. Karena kita kan makhluk. Bagaimana tadi? Tadi batin saya tertangkap, ada yang sangat bahagia dan ada yang sangat cinta kasihnya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bu Devi mau tanya. Tadi Bu Devi bilang rasa takut itu salah satu kebencian. Jadi contohnya apa ya Bu Devi kalau ketakutan itu adalah salah satu dari kebencian? Enggak, rasa takut itu gelombangnya sama dengan kebencian. Oh, karena kalau kita takut, kita kan ada rasa penolakan. Kita tidak mau, kita menolak. Nah, itu energi negatif. Oh, makhluk astral menangkapnya gelombangnya ya Bu Devi ya? Iya, sama dengan. Nah, kalau misalnya tadi kan Bu Devi bilang kalau kita memancarkan cinta kasih,
itu berlaku juga untuk manusia ya Bu Devi, bukannya makhluk astral aja. Iya, tadi kan saya sudah katakan nanti kita akan harmonis dengan siapa saja. Bahkan binatang-binatang buas pun tidak akan menyakiti kita kalau meta kita besar. Berarti terujinya seandainya ada orang masih belum merasakan cinta kasih kita, istilahnya dia masih tetap marah sama kita, berarti cinta kasih kita yang belum dikembangkan sempurna berarti ya? Iya. Jadi ini ada sedikit share dari saudara Sedharma yang telah mendapatkan manfaat dari meditasi cinta kasih ini. Dulu beliau dengan suaminya sendiri tidak akur, ya, tidak akur. Ngomong sebentar saja sudah jadi ribut, ya. Disuruh sembahyang aja jadinya ujung-ujungnya bertengkar. Nah, jadi saya sarankan dia untuk meditasi cinta kasih dan pancarkan ke semua makhluk. Kita jangan terfokus dengan satu individu, seperti kita fokus dengan suami kita. Nggak bisa, karena di saat kita fokus dengan suami kita, nah ini resepnya nih ya. Kalau kita fokus dengan orang yang kita kesel, itu waktu kita pancarkan meta itu ada rasa kesel di dalam batin, jadi nggak tulus. Tapi kalau kita tujuannya ke semua makhluk, termasuk dia, tapi saat itu kita tulus dan ikhlas. Nah, jadi kalau kita tertuju dengan satu individu, seperti ini nih, rekan kerja saya agak rese orangnya, tujukan. Jangankan bayangkan wajahnya, sebut namanya saja, batin kita sudah kesel. Jadi nggak ampuh yang seperti itu. Jadi kita pancarkan saja ke semua makhluk. Sudah termasuk dia di dalamnya. Nah, di saat dia sudah menjalankan ehipasiko, nah sekarang suaminya, bahkan sekarang bersama-sama dia menjadi pasangan spiritual. Apa itu pasangan spiritual? Satu keyakinan. Ya, biasanya kalau dia sembahyang aja, disuruh sembahyang tong-tong tancap aja dia marah. Nah, tapi sekarang dia bisa baca parita, meditasi, bahkan atas sila. Jadi luar biasanya meditasi cinta kasih ini. Jadi tadi kan saya bilang lebih ampuh dari pelet. Kalau pelet dia kan ada ini ya, ada jeda waktunya ataupun ada masa kadaluarsanya 49 hari apa 40 hari itu ya. Ada kadaluarsanya karena itu hanya energi negatif. Energi negatif yang menempel dan dia menyukai kita karena energi tersebut. Nah, itu akan harus diisi ulang terus, itu harus disambung terus. Nah, kalau kita yang mengembangkan cinta kasih ini bersatu dengan diri kita, dengan batin kita. Jadi dimanapun cinta kasih kita tetap ada, gitu kan? Nah, inilah yang bikin kita harmonis kepada mereka, harmonis kepada semuanya. Ya, terima kasih Bu Devi. Cobalah dilatih terus. Kenapa kita harus mengingat memori-memori indah? Ini untuk kita melatih agar nanti kalau kita bertemu dengan bertemu dengan situasi yang mendesak ataupun situasi yang tidak menyenangkan, kabar duka, kabar apapun, ya kan? Kita bisa seimbang karena kita sudah terbiasa dalam melatih meditasi. Nah, kenapa harus begitu, Bu? Ya kalau sedih, sedih aja. Nah, kalau kita sedih, batin kita galau, kita mengkondisikan karma buruk kita berbuah. Jadi kalau kita udah ada masalah, kita mengkondisikan karma buruk kita berbuah, itu sama dengan pepatah mengatakan sudah jatuh, ketimpa tangga, kesiram cat. Jadi udah karma buruknya berbuah, batinnya mengkondisikan karma buruknya berbuah, jadi panen raya karma buruknya. Jadi kalau kita udah karma buruk berbuah, kita bisa seimbang. Nah, nanti batin kita ini mengkondisikan karma baik berbuah. Jadi bisa menyelesaikan si karma buruk ini berbuah. Selesaikan masalahnya. Bukan bertubi-tubi. Kan sering ya kita mengalami ya, satu masalah belum selesai,
ada masalah baru lagi, ya anggota kerja nggak beres, kena tegur sama atasan, ya kan? Oh di rumah anaknya sakit. Nah itu pentingnya meditasi. Terima kasih Bu Devi. Oke, Bu, ini ada pertanyaan. Ini udah jam 12.56 ya, kita cuma punya 4 menit. Bu Devi, ini yang hadir tuh 30 orang ya, Rat. Cuman YouTube kita nggak ini ya, nggak live, tapi nanti direkam di YouTube. Ini ada pertanyaan dari Sisliana. Saya mau tanya, kenapa saat meditasi cinta kasih, terus disuruh mengembangkan ke 10 kalinya, dan seterusnya, kenapa saya merasa seperti ingin meledak? Apa yang harus saya lakukan? Meledaknya itu seperti apa? Apakah emosi? Apa Liana dia mau jawab. berkembang? Apakah dia berkembang, membesar? Dan perasaannya itu seperti apa? Perasaan emosi kah? Ataupun perasaan bahagia? Oke, Liana kalau bisa jawab, langsung itu aja buka mic, silakan. Mungkin perasaannya ya. Perasaannya kayak yang meluap, pengen menyampaikan ke Di semuanya sini dia gitu tulis kali ya. seperti membesar ke dada saya. Seperti membesar ke dada saya. Cinta kasihnya seperti membesar ke dada saya. Gitu. Nah, itu bagus. Mengembang dia. Nah, terkadang sensasinya seperti kita menjadi besar. Gitu. Itu berarti sudah kena, sudah betul gitu. Tinggalkan, nah itu powerful itu. Powerful, lalu pancarkan, niatkan pancarkan ke semua makhluk. Nah, ini ada yang nanya nih, Bu. Cara memancarkan cinta kasih ini bagaimana ya? Apa dengan visual juga seperti tubuh kita mengeluarkan cahaya gitu? Cara memancarkan ini. Sebenarnya cara memancarkan hanya dengan niat. Dengan niat. Ya, kalau susah untuk niat, ya visual juga boleh. Ada lagi satu yang ini Bu ya, yang terakhir ya. Pada saat meditasi pikiran saya sempat kepikiran lain, jadi nggak bisa fokus. Gimana caranya biar pikirannya bisa fokus dengan suara Bu Devi? Nah, itu kan pentingnya pada saat awalnya itu kenapa saya suruh bayangkan memori-memori terindah. Jadi meditasi cinta kasih ini kita perhatikan ke perasaan, bukan pikiran. Ya. Jadi alihkan ke perasaan, ke perasaan. Rasakan cinta kasih itu, rasakan. Nanti hati ini seperti berbunga-bunga kayak kita pacaran dulu kan, berbunga-bunga ya, wahi ya, senang ya kan, seperti udah mau gajian bulan muda gitu kan. Seperti itulah rasanya. Jadi perhatikan saja perasaannya, jangan memperhatikan pikirannya. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Karena ini tepat jam 1. Kalau memang ada, saya kasih satu kesempatan lagi. Oh, yang tadi boleh ya Bu Devi ya, rasa berbunga-bunga seperti orang lagi pacaran zaman dulu tuh boleh juga ya, termasuk rasa itu ya Bu Devi ya? Iya, rasa bahagia. Rasa bahagia. Nah, nanti ini sepanjang hari ini nanti batinnya enak kali ini perasaannya nih. Kalau biasa meditasi metta bawana itu nanti sepanjang hari seneng aja Paknya. Nanti ada masalah apa rasanya nggak terlalu berat gitu. Iya kan kalau orang lagi pacaran gitu ya Bu Devi ya. Walaupun ada masalah juga kan senang aja ya, berarti gitu ya. Mirip modelnya ya. Nah, inilah mengkondisikan batin, inilah yang mengkondisikan karma baik berbuah. Berarti karma baik berbuah kalau kondisinya kita mengkondisikan dengan bahagia gitu ya, berarti ya. Bukan kebalik karena kita dapat karma baik jadi kita berbahagia, tapi kita menciptakan gitu ya. Iya, banyak orang yang ya klien yang datangan, Ci, kenapa sih hidup saya begini? Kenapa ya saya sudah setiap hari puja bakti, baca parita, bla 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 bla, tapi hidup saya begini-begini aja. Masalah pun bertubi-tubi datang. Kan Buddha sudah mengatakan, untuk
mengembangkan ataupun berbuahnya karma baik itu harus dengan bahagia. Jadi di saat kita kena masalah, bagaimana? Harus bahagia. Nggak bisa. Nah, inilah meditasi ini yang kembali lagi ke meditasi cinta kasih. Dengan meditasi cinta kasih, di saat kita menghadapi masalah, kita nggak terlalu gimana gitu kan, nggak terlalu tertekan. Nah, dengan kita meditasi metta bhavana, masalah yang datang nanti kita bisa tahu itu celahnya itu. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata nggak seburuk itu. Karena kalau kita sudah mendapatkan pandangan benar, di dalam kebenaran kita bisa melihat ada kesalahan. Di dalam kesalahan terkadang ada kebenaran. Untuk melihat itu harus ada pandangan benar. Paham kan? Agak dalam soalnya. Di dalam kebenaran ada kesalahan. Di dalam kesalahan terkadang ada kebenaran. Ya, seperti yin yang ya Bu ya. Ya, Bu, ini belum satu tentu. yang Bu, saya minta waktunya, ini ada satu yang menarik ya, karena menurut saya ini harus dijawab, kasihan kalau nggak orangnya. Dia bilang gini, kenapa muncul rasa sakit ya ketika saya mengingat rasa bahagia dulu katanya. Jadi waktu dia mengingat rasa bahagia, kenapa ya muncul rasa sakit? Lalu dia bilang itu rasa sakitnya sangat teramat sakit sampai rasanya nggak kuat terusin meditasinya. Kok bisa begitu ya? Ini dari Noni. Apa masih sakit sekarang Noni? Atau langsung mau ngomong? Mana Noni? Iya, hadir. Iya, coba sekali saya kasih kesempatan soalnya jangan sampai ke bawah sakit nih. Iya, itu yang saya Sakitnya rasain gimana? barusan. Sakit di perasaan. Iya, betul. Perasaannya kok jadi makin sakit ya ketika saya ingat. Berarti ada kecewa di sana. Ada kecewa saat ini. Dulunya begitu, saat ini nggak begitu. Itu yang membuat kamu sakit. Iya. Saya sangat bahagia waktu sama mama. Saya ingat mama. Kalau saya ingat, kok saya bukan bahagia, saya merasa sakit sekali. Berarti belum move on, belum melepas. Saya nggak pernah siap, nggak ada mama. Saya nggak pernah siap. Tapi saya harus jalanin semuanya. Sekarang saya nggak punya mama. Rasanya sakit sekali, Bu Devi. Iya, Noni ya, Noni. Nah, tidak ada anak yang siap kehilangan orang tua. Perhatikan ya, dengar baik-baik ya. Tidak ada seorang anak yang siap kehilangan orang tuanya. Walaupun anak tersebut tuanya sudah sama dengan orang tuanya. Maksudnya udah sama-sama tua, dia pun tidak akan siap. Tapi umat Buddhis yang bijaksana paham akan ketidakkekalan. Jadi, hidup ini tidak pasti, kematianlah yang pasti. Kelak kita juga akan menjalankan kematian tersebut. Ya. Nah, jadi bukan kamu saja yang kehilangan mama, kehilangan orang tua. Banyak di seluruh dunia ini banyak anak yang tidak bisa kehilangan orang tua. Dan saya sendiri juga sudah anak yatim piatu. Di saat mama saya meninggal, saya juga sedih. Saya juga sedih. Tapi saat ini saat saya bicara, saya sudah tidak nangis lagi. Kenapa? Karena saya sudah mengikhlaskannya. Saya tidak mau jadi anak yang egois. Kenapa? Kenapa saya bilang egois? Karena saya melekat dengan mama saya, membuat dia susah di sana. Kita melekat. Nah, orang tua mana yang bisa tega meninggalkan anaknya? Nggak ada. Nggak ada orang tuanya yang bisa tega meninggalkan anaknya. Apalagi anaknya penuh dengan penderitaan, tidak bisa terima kehilangan. Dia akan tetap berada di situ untuk menjaga Anda. Nah, inilah anak yang egois. Jadi, jika Anda benar-benar berbakti kepada orang tua, ikhlaskan. Memberi mama kesempatan mendapatkan tubuh jasmani yang baru, yang sehat,
Itu baru anak yang berbakti. Kalau kita terus nangis, sedih, meraung-raung, kita tidak bisa menolong. Bahkan kita membuat dia sulit di sana. Nah, kalau kita begini sedih, orang tua mana yang nggak hanlo, orang tua mana yang nggak cemas, dia akan menjadi peta penjaga. Kita mau. Saya tidak mau mama saya jadi peta penjaga diri saya, nggak mau. Saya nggak mau. Sebab itu saya ikhlaskan, Mama, tugas Mama sudah selesai. Terima kasih Mama sudah melahirkan dan membesarkan saya. Jasa Mama ini akan saya balas dengan kebajikan yang saya lakukan dan saya limpahkan kepada Mama. Dan satu, kenapa saya bilang kita egois dengan kita menangis? Karena makhluk-makhluk peta atau makhluk-makhluk astral itu susah untuk bahagia, sangat susah untuk bahagia. Ya, hanya orang-orang tertentu saja atau yang berhubungan darah yang bisa membuat dia bahagia. Nah, seperti kenapa waktu Pai-Pai ya, waktu meninggal mama papa meninggal itu, yang Pai-Pai itu harus anak yang paling dekat. Mana anak yang paling dekat? Dicari itu. Yang ada hubungan emosionalnya. Tapi mama waktu meninggal mama senyum kok. Mama senyum buat saya. Walaupun mama senyum, dengan keadaan kamu seperti ini, dia akan melekat. Ibe pangsima enggak bisa apa ya bahasa Indonesianya ya. Dia khawatir dengan Anda. Dia khawatir dengan Anda. Dia nggak bisa ikhlas menerima kematiannya. Nanti dia ada merasa bersalah. Saya kok gini ya? Kok saya tinggalkan anak saya? Jadi kayak gitu. Jadi hati-hati. Kenapa? Di saat kita pelimpahan jasa, kita melimpahkan jasa kepada almarhum, ya almarhumah. Apa yang kita limpahkan? Bukan kebajikan, bukan karma baik, tapi kebahagiaan. Kita membagi kebahagiaan kita. Kenapa kita harus membagi kebahagiaan kita? Agar mama kita bahagia. Nah, kembali ke tadi. Rasa bahagia ini akan mengkondisikan karma baik mama itu berbuah. Nah, karma baik mama buah, mama akan terlahir di alam bahagia sesuai dengan karma baik yang berbuah. Itu yang bisa menolong mama, bukan dengan tangisan. Tangisan tidak bisa menolong mama. Nah, kenapa saat Pai-Pai ya kan, disuruh sembayang makanan kesukaannya. Nah, disuruh yang Paisin itu, yang Pai-Painya yang anak yang paling dekat, anak kesayangan. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar mama ataupun orang tuanya senang, bahagia. Dengan dia bahagia, otomatis karma baiknya berbuah, dan dia langsung itu, proses langsung terlahir di alam yang lebih baik sesuai dengan karma baiknya. Begitu ya, semoga Pak mengerti dan paham. Jangan lagi menangis, ya. Terima kasih. Jangan lagi menangis. Kita bukan kita tidak nangis itu bukan anak yang tidak berbakti, ya. Jadi anak yang berbakti itu bukan hanya, aduh tidak bisa kehilangan mama, aku tidak sanggup, aku tidak bisa terima. Toh sudah terjadi. Iya. Saya saat papa saya meninggal, saya juga tidak bisa terima karena papa saya tidak ada sakit sama sekali. Sadar, cuman katanya sakit perut, lalu masuk ke rumah sakit. Orang yang sadar masuk ke ICU. Di ICU itu papa saya masih ke kamar mandi sendiri, bisa gosok gigi sendiri di kamar mandi. Tahu-taunya semakin hari semakin drop, pulang tinggal mayat. Waktu piginya sehat-sehat, cuma sakit perut. Kami semua itu nggak menyangka, papa kok bisa meninggal ya? Papa bisa meninggal juga ya? Jadi gitu pikirannya. Nah, tapi sudah terjadi. Mau salahkan siapa? Salahkan dokter? Ini malpraktek nih. Sudah terjadi. Walaupun malpraktek berarti ada hubungan karma. Walaupun itu malpraktek ya dari dokternya ya. Ini saya nggak bilang dokternya malpraktek. Ini walaupun ada kesalahan di kedokteran, itu pun bagian karma. Ya? Karma papa saya.
yang harus papa saya jalankan. Biar dia menjalankan dan dia bayar. Gitu. Ya? Iya. Terima kasih ya, Bu Devi. Mungkin Ya. saya cuma Tidak-tidaknya ya kan, Nonis ada kenangan-kenangan indah, ya kan? Memori-memori indah tentang mama. Setidaknya ada. Ada yang anak begitu lahir nggak pernah lihat orang tuanya. Begitu lahir mamanya meninggal. Bagaimana? Saya mungkin gini, kita sudah Bu beruntung. Devi. Mungkin saya merasa saya enggak, maksudnya saya belum punya kesempatan untuk balas budi sama mama. Sepanjang hidup mama sayang sekali sama saya. Saya merasa bersalah. Saya merasa berdosa. Coba saya tanya, ya, Nonia, mau berapa tahun baru kamu puas? Mama meninggal tahun 2013. Mau berapa lama baru kamu puas? Puas dalam arti kamu melayani atau berbakti kepada mama, mau berapa lama? Mama kena kanker, sakit luar biasa. Selama 10 bulan saya yang rawatin mama. Setiap hari mama menderita, saya nggak kuat lihatnya. Sampai dokter waktu datang tuh obatin saya, bukan obatin mama. Karena saya yang sangat menderita. Saya sampai nggak kuat, sampai nggak bisa bangun. Saya nggak kuat, saya lihat mama saya begitu sakit. Saya nggak kuat. Kepala saya kayaknya tegang, sampai rasanya saya nggak bisa napas. Sampai dokter datang, tusuk jarum di kepala saya banyak, luar biasa. Sampai dokternya pulang, jarumnya nggak boleh dicabut dulu, sebab saya terlalu tegang. Sampai mama lihat saya, mama punya anak 4, saya anak yang terakhir. Waktu mama, detik-detik mama mau meninggal, itu lihat Koko cici saya, semuanya mama senyum. Tapi lihat saya, mama nangis. Saya sampai bilang mama. Minta maaf ya, jangan. Ini Bu Noni sama Bu Devi, ini jamnya kan udah jam 1:13. Berarti kita udah kena waktu 15 menit ya. Ini teman-teman Perbudi ini adalah karyawan semua rata-rata. Iya, jadi mereka harus balik lagi kerja. Nggak apa-apa, silakan. Nanti gini aja, saya tutup dulu. Kalau memang nanti Bu Devi ada, atau nanti bisa hubungin Bu Devi langsung ya buat konsultasi gitu ya. Bu Noni ada di daerah mana ya? Saya di Bekasi. Domisilinya di mana? Saya di Bekasi. Di Bekasi ya. Mungkin nanti bisa kontak langsung ya ke IG-nya atau ke YouTube channel, atau nanti bisa hubungin Bu Santi ya untuk dapat handphonenya biar bisa konsultasi ya. Kayaknya memang harus diselesaikan ya, karena kalau menurut saya ini udah 10 tahun. Saya juga waktu mama saya meninggal, saya juga stres, tapi saya beruntung saya bisa ikut meditasi gitu, jadi saya bisa paham. Jadi saya juga termasuk yang nggak bisa terima mama saya meninggal. Dari sehat-sehat juga sama, kena Stephen Johnson Syndrome. Jadi kita punya hal yang sama, tapi saya bisa terbantukan dengan meditasi. Saya berharap Noni juga bisa begitu ya. Ya teman-teman, minta maaf karena kita terbatas waktu. Kita harus kembali kerja. Kita ini orang karyawan semua. Mungkin nanti next time kalau hari Rebo next hari Rebo depan Bu Devi bisa bantu lagi untuk sharing ya. Boleh kita lanjutkan nih, seru-seru banget. Devi boleh closing statement sedikit. Biar kalau teman-teman ada yang mau live silakan ya, yang udah harus balik kerja ya. Silakan Bu Devi, boleh closing statement dulu baru nanti saya tutup. Terima kasih. Ya, itulah pentingnya kita harus bermeditasi, dapat menolong kita dan semua makhluk. Meditasilah, rajin-rajinlah meditasi di rumah. Gak usah lama-lama, 15 menit cukup, 10 menit cukup. Nggak perlu berjam-jam. Ya, kalau berjam-jam pikiran melayang pun sama saja. Bagusan fokus di menit, 10 menit, 15 menit, oke. Ya, itu saja pesan dari saya untuk Noni. Khusus untuk Noni, pesan saya. Ya. Sampai kapanpun seorang anak tidak ada puas dan cukup berbakti kepada orang tua. Nah, cara kamu berbakti ataupun membalas budi terhadap orang tua, selamatkan mama. Pastikan mama lahir di alam yang baik. Bagaimana memastikannya? Kamu tidak boleh melekat. Itu pertama dulu ya, jangan melekat. Karena kamu melekat, mama juga melekat. Nah, terakhir kamu bilang,
Lihat Koko Cici ketawa tersenyum, lihat kamu menangis. Berarti dia berat untuk melepaskan kamu, meninggalkan kamu. Nah, ini bahaya. Ini bahaya loh, Noni. Bukan saya menakut-nakuti ya. Ini bahaya. Kenapa? Kita lahir di alam manusia paling-paling lama 90 tahun lah kita. Tapi kok di alam bawah berkalpa-kalpa di sana. Nah, pikirkan kembali dan lepas. Sudah waktunya lepas. Oke? Nah, siap. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke. Terima kasih Bu Devi ya, hari ini sudah sharing yang sangat luar biasa. 3 kali bertemu dengan Bu Devi selalu banyak hal baru yang saya pelajari. Kami dari panitia mohon maaf ya Bu kalau ada hal yang tidak berkenan ya, apalagi kami keterbatasan waktu jadi kayak memburu-buru gitu ya. Mohon maaf karena memang kita harus kembali kerja termasuk saya juga. Saya juga mohon maaf pada teman-teman ya kalau ada hal yang tidak berkenan ya. Saya juga minta maaf atas nama panitia. Kita bertemu lagi nanti hari Rabu dan hari Jumat ya di jam yang sama, jam makan siang ya, jam 12 sampai jam 1 dengan ID Zoom yang sama. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Devi, terima kasih teman-teman semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Makasih Bu Devi, makasih Bu Devi, makasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada tidak berkenan. Terima kasih. Bu, kalau saya tertarik loh Bu, kenapa Ibu bisa pilih Dewi Tara, kenapa nggak Dewi Kuan Im gitu ya? Soalnya saya sendiri tertarik sama ini, Cunti. Saya kalau lihat Cunti itu seneng banget. Saya jadi Cunti tahu kan yang itu. Ya. Tapi kenapa bisa begitu ya kita ya? Saya kalau lihat Cunti tuh saya seneng banget gitu loh. Jadi Dewi Tara, Dewi Cundi ya, Dewi Cundi, Dewi Kuan Im, dan Unisa Wijaya, ada lagi yang lainnya, itu sama sebenarnya. Itu hanya sebuah perwujudan saja. Sebenarnya ya semua dari manifestasi dari Dewi Kuan Im sendiri. Semua sama. Jadi kita puja Dewi Tara pun kita ya termasuk puja Dewi Kuan Im. Kita puja Dewi Cundi juga kita puja Dewi Kuan Im karena itu ada manifestasi dia. Manifestasi dari Dewi Kuan Im. Itu berarti kita ada koneksi ya. Kayak seolah kita ada koneksi ya jadinya ya. Atau ada orang bilang bahwa itu adalah yidam kita ya. Yidam. Jadi guru Yoro. Kita lahir di alam manusia ini kan sudah berkali-kali, sudah berkalpa-kalpa, ya kan? Mungkin di satu kehidupan kita sudah sangat yakin dan kita tertolong oleh Dewi Cundi ataupun Dewi Tara, kita dekat dengan dia. Di kehidupan saat ini kita kok dengar kata Tara gitu, kok rasanya batin saya berdetak gitu kan? Ada kontak batin. Nah, seperti itu. Oke, thank you Bu. Ya. Thank you ya Bu. Ntar kalau ada waktu boleh ya Bu kita ngobrol-ngobrol lagi ya di luar sesi meditasi kayaknya seru banget. Ya, oke teman-teman juga tadi saya ada tulis ya di chat ini ya untuk mampir ke YouTube-nya Ibu Secret Channel dan kalau ya, untuk IG-nya sih tinggal di search aja Master Hypnotherapy. Itu udah bisa lihat. Thank you Bu. Selamat siang. Yo semuanya bye. Selamat siang. Thank you Susi. Thank you Devi. Thank you, sama-sama. Anumodana sudah diberi kesempatan untuk sharing ya. Terima kasih juga Anumodana. Saya ingin udah Dev ya. Ya Happy Waisak ya Bu Devi. Happy Waisak. Oh iya lupa bilang Happy Waisak ya. Aduh Happy Waisak ya. Semoga kita bahagia di dalam Dhamma dan tercerahkan di dalam Dhamma hingga tercapainya Nibbana. Iya seru banget kemarin ke Borobudur, seru banget. Harus pergilah kalian harus pergi. Suasananya sangat luar biasa. Sadu ya. Terus bermudita-cita. Terus bermudita-cita untuk Bu Susi ya. Terima kasih. Terus bermudita-cita. Oke, silakan ya kalau Ibu mau live saya nanti terakhir karena saya host nanti biar beres saya keluarin. Silakan teman-teman ya kalau mau live.
Saya live ya, saya izin live ya. Terima kasih Bu Devi. Liana kalau mau live silakan, Bu Sari, Sylvia, Michelle, Bu Yeni, Bu Herni, Suwati, silakan live. Biar saya bisa stop recordingnya Ibu. Stop aja recordingnya. Ya, oke.